Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita senantiasa dalam kondisi pandemi seperti ini diberikan kesehatan dan keberkahan. Eh, ini adalah pertemuan awal kita untuk materi ekonomi bisnis ya. Sebelumnya Bapak perkenalkan dulu karena ini adalah kelas 10 dan kita belum bisa bertatap muka secara langsung. Kita hanya bisa melakukannya melalui virtual seperti ini. Harapannya adalah anak-anakku semua itu nanti bisa eh, kita secepatnya bisa melakukan pertemuan tatap muka sesuai dengan regulasi atau kebijakan daripada SKB 4 Menteri. Memang dalam SKB 4 Menteri, sementara ini satuan pendidikan dimanapun kalau belum dapat izin atau rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, itu tidak diperkenankan menghadirkan siswanya untuk melakukan kegiatan tatap muka. Nah, jadi mohon untuk bisa dipahami, wah Pak ini kita siswa baru, belum kenal Bapak Ibu Guru, belum kenal SMK Negeri Karangpucung seperti apa karakteristiknya. Nah, ini harus kita sadari dulu dan kita harus bersabar dulu. Makanya ini karena pertemuan awal Bapak buka kelas dalam bentuk virtual. Harapannya kita nanti bisa saling mengenal, bisa melihat satu sama lain. Paling tidak kalian kenal saya. Terlebih dahulu saya perkenalkan nama saya atau nama Bapak adalah Carkim. Kebetulan saya lahir di Brebes tanggal 7 Mei tahun 1974. Jadi sudah lumayan tua, kurang lebih sekitar 46 tahun. Nah, masa kecil tentunya saya dihabiskan juga di daerah Brebes, khususnya Kecamatan Salem ya. Kemudian latar belakang pendidikan Bapak pendidikan S1-nya itu lulusan dari UNES. Nah, dulu itu namanya IKIP Negeri Semarang ya. Kebetulan ambil jurusan administrasi perkantoran. Nah, eh karena jurusan administrasi perkantoran, kemudian SMK Karangpucung kebetulan membuka jurusannya pemasaran dulu, sekarang namanya adalah bisnis daring dan pemasaran. Maka kebetulan tahun pertama Bapak ditugaskan untuk membuka jurusan baru, makanya memilih jurusan pemasaran atau sekarang dikenal dengan bisnis daring dan pemasaran. Nah, tentunya Bapak punya latar belakang, kenapa milih pemasaran atau bisnis daring dan pemasaran? Kita tahu bahwa prospek jurusan bisnis daring dan pemasaran sampai dengan saat ini adalah tetap memiliki peluang kerja yang sangat luas dan tidak terbatas. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa sejauh manusia itu masih hidup, sejauh manusia itu masih ada kehidupan, dunia ini masih ada kehidupan, orang itu masih perlu makan. Yang namanya kegiatan bisnis ataupun pemasaran pasti ada. Sekarang perusahaan apa yang tidak ada bagian pemasarannya? Perusahaan apa yang tidak ada bagian marketingnya? Ya. Kita tahu sepeda motor, kita tahu makanan, kita tahu perusahaan-perusahaan manufaktur yang lain. Lalu mobil yang berseliweran atau yang ada di tanpa adanya orang marketing tidak mungkin akan terjual. Itu semuanya adalah ada orang marketing. Lah bagaimana dengan posisi adanya kondisi pandemi seperti ini, Pak? Jadi pandemi seperti ini justru mendorong peluang bisnis bagi terutama siapapun yang memiliki kemampuan untuk menjual atau melakukan kegiatan bisnis secara daring. Nah, anak-anakku semua nanti kalian semua di sini akan diajarkan tentang bagaimana kita bisa memanage, bagaimana kita bisa mengelola usaha yang dilakukan secara online atau secara daring. Saya yakin anak-anakku semua punya aplikasi WA, punya aplikasi Facebook, punya aplikasi IG, bahasa kerennya kan seperti itu. Punya aplikasi Telegram, yang semuanya itu juga bisa dimanfaatkan sebagai salah satu aplikasi yang nanti akan digunakan dalam kegiatan bisnis daring. Atau misalkan kita ingin bergabung dengan marketplace tertentu, misalkan melalui Shopee, melalui Bukalapak, atau melalui Tokopedia atau blibli.com dan lain sebagainya. Itu adalah contoh marketplace. Artinya adalah perusahaan online
yang di dalamnya menampung para pedagang-pedagang atau pelapak-pelapak yang bisa menjual secara online. Saya pingin kalian itu nanti minimalnya adalah mampu menjual produk, terutama misalkan di lingkungan ada orang yang punya usaha, kesulitan dalam pemasaran. Bagaimana cara kita untuk membantu memasarkan? Minimal kita tanpa modal tapi kita bisa jual. Lah ini nanti keterampilan-keterampilan ini tentunya ilmunya itu yang harus nanti kita pelajari. Nah, pada kesempatan ini Bapak terlebih dahulu akan menyampaikan kompetensi dasar apa saja yang akan kita pelajari pada materi ekonomi bisnis di semester ganjil ini. Tadi sudah disampaikan bahwa latar belakang pendidikan Bapak kan administrasi perkantoran betul, tapi masih lingkupnya adalah pendidikan ekonomi. Kebetulan S2-nya Bapak melanjutkan di Universitas Galus Ciamis. Jadi sekarang alhamdulillah walaupun namanya simple CARKIM, Carkim, ya, smart orangnya seperti orangnya pendek seperti ini namanya juga pendek. Ya, tetapi paling tidak kita harus bangga dengan nama yang sudah diberikan oleh orang tua. Harus kita syukuri ya. Jadi saya yakin orang tua itu memberikan nama apapun itu punya niat baik buat diri kita. Makanya kita jangan pernah merasa gengsi, jangan pernah merasa malu dengan nama yang sudah diberikan kepada kita. Kita harus mensyukurinya dengan baik. Lain sakartum la ajidanakum. Wa in kapartum inna adabila sadid, kan seperti itu. Barang siapa orang itu pandai bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmatnya. Tetapi barang siapa dia mengingkari nikmat yang aku berikan, maka tunggu saja adab yang akan aku berikan. Itu udah janjinya seperti itu. Makanya sekecil apapun kita harus syukuri. Yuk sekarang kita pastikan. Ya. Jangan merasa bermalas-malasan kemudian karena sekarang pandemi seperti ini kemudian kita malas belajar. Alasan tidak punya kuota. Oke, sekarang hanya pertemuan awal. Minimal akan saya jadwalkan dalam 1 bulan itu cukup 2 kali saja kita melakukan pertemuan seperti ini. Karena saya yakin di antara kalian kan satu sama lain juga belum kenal, Pak. Bagaimana saya kenal si A, si B, saya kelasnya namanya si ini. Apalagi nanti misalkan pemerintah memberikan regulasi tatap muka mulai dibuka, taruhlah kita agendakan misalkan September, Oktober baru boleh masuk misalkan. Kan kita belum kenal satu sama lain. Paling tidak dengan tampilan seperti ini, kalian memunculkan kita aktif di virtual seperti ini, jadi kita tahu apa si A, oh ini ternyata satu daerah dengan saya, si B satu daerah dengan saya. Makanya nanti ada tugas yang pengen Bapak berikan, minimal kalian nanti harus bisa saling chat mengenal satu dengan yang lainnya. Ya, berikan data, kemudian alamat, tempat tanggal lahir, dan nama panggilan itu nanti yang tugas pertama yang Bapak berikan. Silahkan nanti masukkan di list di kolom WA ya, seperti itu. Dan rekaman ini, kegiatan ini nanti akan Bapak tayangkan, akan berikan tutorial hasilnya karena Bapak sudah rekam kegiatan ini dalam bentuk video. Ya, itu seperti itu. Jelas ya, mungkin ada yang bertanyakan dulu untuk perkenalan singkat tadi. Kalau tidak ada, kita lanjutkan saja karena Pak Guru juga hari ini kebetulan ada rapat. Saya batasin juga supaya pastikan nanti kalau kalian sifatnya pasif, kuota kalian tidak akan habis dengan cepat. Cukuplah hanya pertemuan kayak seperti ini paling tidak nyampe 1 giga. Ya. Paling dalam hitungan mega juga cukup. Yang penting mikrofon dimatikan, kemudian ya kalau video kalau misalkan masih pingin ketemu dengan teman-teman dan ingin biar sama lain mengenal, tidak masalah kita munculkan dulu. Seperti itu. Mungkin ada yang tanyakan? Silakan kalau mau ada yang tanyakan mikrofonnya bisa diaktifkan. Tadi tentang perkenalan dulu ya. Itu seperti itu. Saya ingin panggil dulu, ingin menyapa satu persatu. Ya, pertama adalah Yesi Julianti. Mbak Yesi dari mana ini Mbak Yesi? Dari Pesanggerahan, Pak. Pesanggerahan ya. Yesi Julianti, Pesanggerahan ya. Sudah. Yang lainnya diingat-ingat. Saya panggil lagi berikutnya Cinta Nur Aini. Cinta Nur Aini dari mana ini? Dari Sindang Hayu, Pak. Sindang Hayu itu mana? Majena? Di mana?
Di Bantarmangu. Oh, daerah Bantarmangu. Ya, siap. Berikutnya Marisa Novitasari. Marisa, mana nih, Mar? Panggilannya Marisa apa Nov? Orang Cimanggu, Pak. Cimanggu ya? Cimanggu, Pak. Oke, Ya. siap. Berikutnya Ikna Nur Hidayanti. Ikna mana Ikna? Rumahnya. Pak. Ya? Dari Bungur. Cibungur. Ya. Cibungur yang arah ke apa namanya? eh apa itu yang ke atas itu? Daerah Ke Lengkong, Pak. Leber ya? Lengkong. Oh iya Lengkong, arahnya Pasis. Mandala, Pak. Ya, arahnya Pasismoyo ya. Ada guru kita juga yang dari sana. Oke, terima kasih. Berikutnya Iya. Amel Putri. Amel mana Amel? Amel Putri, halo. Silakan mikrofonnya bisa diaktifkan. Saya. Ya, Amel mana rumahnya Mel? Halo. Ya, Amel, rumahnya mana? Ini biar teman-temannya juga ikut dengar. Kan kalian saya yakin satu sama lain belum kenal. Amel mana? Kalau bisa apa kameranya diaktifkan biar bisa saling. Yang saya panggil saya akan buka kameranya. Jadi biar tahu kan kita selalu Cimanggu. oke. Benar, Pak. Belum dikerudung. Diklik layarnya diklik di tengah. Itu nanti kan ada 3 pilihan. Ada mikrofon, ada gambar gagang telepon, ada gambar kamera yang diklik gambar kameranya. Oke, masih ada kesulitan? Halo Amel. Oke, sementara kita lanjut dulu ya. Nanti kembali lagi ke Amel. Silvi, Epanik Saparina. Halo Sil, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumahnya mana Sil? Kok suaranya nggak kedengaran? Mikrofonnya diaktifkan sayang. Mikrofonnya itu belum diklik. Ya, diklik dulu mikrofonnya. Dari Cinangsi, Pak. Oh, Cinangsi ya. Dari Cinangsi. Sekarang Pucung sana ya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya Hilda Iya. Aminuddin. Hilda, halo Hil. Ya, sama. Hilda, Iya, Pak. rumahnya mana ya? Bunter. Dempet. Dempet ya. Itu daerah mana nih? Bunter, Pak. Oh iya, baik, terima kasih. Berikutnya Rita Hikmawati. Tolong mikrofonnya diaktifkan Rita sama kameranya diaktifkan. Biar temannya ngelihat. Aduh. Iya, Pak. Namanya mana saya? Tayem Barat. Ayem Barat ya. Oke, terima kasih. Berikutnya Bella Puspita. Bella mana Bella? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumahnya mana Bel? Dari Ciraja RT 3 RW 13 Kecamatan Karangpucung. Raja ya. Berarti dekat Warjem ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Berikutnya Mupida. Mupida mana Mupida? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumahnya mana, sayang? Ciporos RT 3 RW 2. Ciporos. Baik ya, pribumi ya. Makasih. Selanjutnya Tati Nur Halimah. Tati mana Tati? Halo, Pak. Ya. Tati kameranya bisa diaktifkan biar kita saling mengenal. Nah, sebentar rumahnya mana Tat? Negara Jati. Negara Jati. Oke, terima kasih ya. Berikutnya Cynthia Dewi. Cynthia Dewi. Pak. Cynthia Dewi, rumahnya mana? Cisalak. Cisalak ya, berarti atas ya. Ya. Oke, terima kasih. Sinyal di sana kuat, Neng? Ya, Pak. Bagus. Nah, bagus. Ini suaranya juga jelas ke sini. Terima kasih. Kemudian Nova Ramdhani. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nova, rumahnya mana, Nov? Kameranya bisa Dari Bungur. diaktifkan?
Oke ya. Itu teman-teman kalian bisa dilihat ya. Nova rumahnya Cimanggu. Baik, terima kasih Nova. Selanjutnya Dipa. Dipa Patricia. Halo Dipa. Dipa Patricia. Halo Dipa. Mikrofonnya bisa diaktifkan, Nang. Dari Lumbir, Pak. Lumbir ya. Lumayan jauh nih. Lumbir. Iya. Kameranya bisa diaktifkan, Neng. Dipa. Biar temennya bisa ngelihat. Oke, sambil lanjut Rosita. Rosita. Rosita, halo. Ya, Pak. Kameranya bisa diaktifkan, Neng. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi supaya kalian bisa saling mengenal. Rumahnya mana, sayang? Cibubuai. Cibubuai. Baik, terima kasih. Berikutnya Suci Rahayu. Halo Suci. Suci Rahayu. Suci, silakan diaktifkan Saya, Pak. kameranya. Halo Suci. Ya. Rumahnya mana, Neng? Payung Timur. Payung Timur. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya lanjut Tati Nur Halimah ya. Pak Tati tadi sudah? Udah, Pak. Oke, sudah. Wina. Berikutnya Wina. Negara Jati, Pak. Negara Jati ya tadi ya. Oke. Ini saya belum muncul semua. Ada Wina. Yang belum? Bentar. Bella Puspita tadi sudah belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Cynthia Ya. di sini enggak urut. Sinta Nur Aini, Suci. Ada yang belum terpanggil? Olin. Olin ada Olin? Ada Olin. Ya, Olin. Rumahnya mana, sayang? Kameranya di Dari Cidadap. Cidadap ya. Oke, terima kasih. Banyak alumni dari Cidadap. Selanjutnya Rita Hikmawati. Halo Rita. Iya, Pak. Rita rumahnya mana? Payung Barat. Oh, Tayang Barat. Oke, terima kasih. Rosita. Sudah, Pak. Sudah tadi ya. Sini yang muncul. Wina ya sih. Ada yang belum? Silakan yang belum memperkenalkan diri. Diaktifkan. Saya Lady, Pak. Iris Lady Funesya Kurniawan. sama rumahnya. Rumahnya di Genteng Kulon. Oke, Lady ya. Kemudian Dipka. Dipka mana rupanya Dipka? Lumbir. Lumbir. Oke, ada lagi yang belum? Saya, Pak. Irsa ya. Iya. Irsa rumahnya mana? Cigintung. Cigintung. Oke. Kameranya bisa Cigintung. diaktifkan kameranya biar bisa lihat. Kan kalau cuma dari profil gambarnya kecil enggak begitu jelas. Oke, baik. Terima kasih teman-teman kalian sudah menyapa sudah. Ada lagi yang belum Bapak panggil? Silakan memperkenalkan diri. Kalau sudah baik kita mulai. Ini Bapak perkenalkan apa saja yang akan dipelajari pada kesempatan kali ini nanti materinya. Karena kita kan
eh, apa namanya? Lisa Safa Zahra. Oke, terima kasih Pilsa ya. Rumahnya mana Pilsa? Ya. Baik. Jadi bisa melihat presentasinya ya? Bisa dilihat? PowerPoint-nya bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. baik, terima kasih. Kita akan jelaskan dulu Bapak karena ini pertemuan awal. Suruh Sunda, Pak. Suruh Sunda, oke ya. Nanti kita lanjut lagi yang belum memperkenalkan diri nanti dikasih kesempatan. Sekarang perhatikan dulu, Bapak akan sampaikan materi apa saja atau ruang lingkup kompetensinya apa saja sih yang akan dipelajari untuk ekonomi bisnis di kelas 10 ini. Jadi ekonomi bisnis ini adalah merupakan materi dasar yang ada di kelas 10 yang harus kalian pelajari. KD-nya yang pertama adalah mengevaluasi masalah-masalah ekonomi. Jadi pertama yang akan kita pelajari adalah kita akan mempelajari apa saja sih masalah-masalah ekonomi yang ada. Indikatornya yang harus kalian ketahui adalah kalian nanti harus mampu menjelaskan masalah-masalah ekonomi. Kemudian menentukan masalah-masalah ekonomi itu apa saja. Misalkan tentang masalah distribusi, masalah pemasaran, masalah produk, dan lain sebagainya. Itu nanti akan dibahas di situ. Yang ketiga adalah mengevaluasi permasalahan atau masalah-masalah ekonomi. Kalau KD.1, 3.1 itu artinya kaitan dengan pengetahuan. Lantas keterampilannya apa? Kalian nanti harus mampu menyajikan solusi terhadap masalah ekonomi di lingkungannya. Melakukan identifikasi masalah ekonomi di lingkungannya, memberikan solusi terhadap masalah ekonomi di lingkungannya. Jadi gini misalkan, melakukan identifikasi masalah ekonomi. Ada home industry misalkan di lingkungan. Tapi masalahnya apa? Orang ini kesulitan untuk memasarkan, kesulitan distribusi. Bagaimana cara mengatasinya? Ini nanti adalah menjadi tugas kalian. Ya, kaitan dengan prakteknya nanti harus mampu mengidentifikasi permasalahan apa, masalah ekonomi apa yang ada di lingkungan kalian. Bagaimana jalan keluarnya? Itu seperti itu. Nanti yang akan kita jelaskan, yang akan Pak Guru jelaskan tentang pengetahuannya untuk keterampilannya kalian itu adalah dukungan tugas. Kemudian yang kedua menganalisis kelangkaan atau hubungan antar sumber daya dengan kebutuhan manusia. Pertama, ruang lingkupnya adalah menjelaskan pengertian kelangkaan, hubungan antar sumber daya dengan kebutuhan manusia. Sumber daya itu apa? Kita tahu bahwa sumber daya di sini ada sumber daya alam ataupun faktor-faktor pendukung apa yang mensupport kebutuhan daripada manusia. Yang kedua menentukan kelangkaan, hubungan antar sumber daya dengan kebutuhan manusia. Kenapa terjadi kelangkaan? Nah, di situ menganalisis kelangkaan, kayak sumber daya alam kita, cadangan gas, cadangan minyak bumi itu kan lama-kelamaan dipakai dieksploitasi terus lama-kelamaan berkurang. Kemudian bagaimana hubungannya dengan kebutuhan manusia? Ini nanti yang akan dipelajari. Lantas selanjutnya prakteknya nanti merumuskan masalah kelangkaan sumber daya dan kebutuhan manusia. Bagaimana sih melakukan identifikasi tentang kelangkaan? Bagaimana merumuskan masalah kelangkaan sumber daya kebutuhan manusia di lingkungannya? Itu. Lantas yang selanjutnya, yang ketiga, kita akan memahami model pelaku ekonomi atau perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Apa saja ruang lingkupnya? Pertama, menjelaskan model kegiatan ekonomi. Kedua, menjelaskan pelaku kegiatan ekonomi. Yang ketiga, menjelaskan perilaku konsumen kegiatan ekonomi. Dan yang keempat, menjelaskan perilaku produsen kegiatan ekonomi. Jadi, ada pelaku, ada perilaku, ya, baik produsen maupun konsumen. Kita tahu bahwa di sini ada produsen, ada konsumen. Ada yang memproduksi, ada yang mengkonsumsi. Maksudnya seperti itu. Dan yang terakhir, menentukan model pelaku ekonomi, perilaku konsumen, dan perilaku produsen dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya yang keempat, ini jadi ada 6 KD nanti yang akan dipelajari semester ini. Dan nanti tidak semua KD mestinya Pak harus tersampaikan semua, tidak. Karena kondisi pandemi seperti ini tidak mungkin kita bisa belajar secara maksimal ya.
Paling tidak minimalnya nanti gambar lebih detailnya kalian juga bisa cari referensi yang lain, bisa belajar dari internet ataupun buku-buku yang kalian ada, yang kalian punya. Boleh kalian datang ke perpustakaan tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Pak, boleh nggak saya mau pinjam buku perpustakaan? Boleh, dilayani setiap hari. Ya, yang penting tidak secara bersamaan, bergantian saja. Ya. Yang keempat, menentukan model pelaku ekonomi, pelaku konsumen dan produsen yang sesuai tuntutan perkembangan usaha. Pertama, menentukan model ekonomi yang sesuai tuntutan perkembangan usaha. Yang kedua, menentukan perilakunya. Nah, ini kaitan dengan praktek. Jadi kalau menentukan perilaku konsumen itu adalah kaitan dengan praktek. Selanjutnya yang kedelapan adalah memahami hukum permintaan, penawaran, konsumen elastis, dan harga keseimbangan pasar. Menjelaskan hukum permintaan, menjelaskan hukum penawaran, menjelaskan konsep elastis, menjelaskan harga keseimbangan pasar. Ini saya yakin di SMP kelas itu sudah pernah belajar tentang hukum permintaan dan penawaran. Nanti di sini tinggal hanya mendalami kembali. Selanjutnya prakteknya menentukan tingkat elastisitas permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan pasar atau yang sering disebut dengan equilibrium. Ya. 4. Menentukan tingkat elastisitas, menentukan tingkat elastisitas penawaran, menentukan harga keseimbangan pasar. 3 poin ini nanti yang akan dipelajari. Selanjutnya adalah menerapkan langkah-langkah perhitungan harga produksi dan konsumen atau keuntungan dan keuntungan teori biaya ya. Nanti di sini akan dipelajari menjelaskan langkah perhitungan biaya produksi bagaimana, menjelaskan langkah-langkah perhitungan keuntungan bagaimana. Karena seorang pelaku bisnis itu harus bisa mengkalkulasi biayanya, mengkalkulasi keuntungannya, biaya produksinya itu seperti apa. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Jadi orang bisnis tidak hanya buat mendoan, dijual harga sekian, tidak tahu dasar perhitungannya seperti apa. Ya. Kemudian selanjutnya melakukan perhitungan kelayakan usaha. Ya. Ada 2 hal di sini yang pelajari. Itu untuk prakteknya melakukan perhitungan biaya. Jadi nanti prakteknya apa? Ya harus menghitung. Pak, matematik dong. Ya. Tapi tidak serumit itu. Dan yang berikutnya, yang terakhir, mendistribusikan pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Jadi kalian harus tahu yang seperti apa sih Pak pasar monopoli, yang seperti apa yang monopolistik, dan pasar apa yang disebut dengan pasar oligopoli. Itu semuanya harus kalian paham. Ya. Ini nanti akan kita pelajari. Dan yang terakhir adalah menentukan ciri-ciri pasar oligopoli. Jadi nanti ada tugas dari Bapak kalau sudah masuk ke materi sini. Coba kalian kalau misalkan tahu pasar di lingkungan kalian, itu masuk kategorinya ciri pasar monopoli seperti apa, ciri monopolistik yang seperti apa. Ya, itu gambaran yang akan kita pelajari selama 1 semester. Jadi ada 6 kompetensi dasar yang harus dipelajari dari mulai tadi awal tentang masalah-masalah ekonomi sampai dengan menentukan ciri-ciri pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Itu untuk gambaran awal apa yang akan kita pelajari di semester ini. Kenapa perlu Bapak sampaikan di awal? Supaya ketika kompetensi dasar ini tidak tercapai, tidak bisa tersampaikan semua, paling tidak kalian sudah tahu gambarannya dan bisa mencari referensi. Begitu? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya rasa saya cukupkan sekian karena ini pertemuan awal dan kita karena ini pertemuan awal sekali lagi. Tidak. Silakan ada yang tanyakan saya. Karena gini, nanti untuk selanjutnya kelas mayanya kita sesuai dengan ini kita menggunakan Google Class saja dulu ya. Google Class saja. Kalau untuk yang lain sih Bapak sudah menggunakan, ada yang menggunakan aplikasi Schoology juga sih. Gitu. Tapi untuk kalian, oke deh sementara ini kalian menggunakan aplikasi ini aja dulu, menggunakan Google Class yang sudah familiar dengan guru-guru yang lain. Seperti itu. Ya. Silakan ada yang tanyakan.
Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya. Ada yang tanyakan? Tadi ada yang belum perkenalkan diri? Ada? Nggak ada, Pak Guru. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada, sampai ketemu lagi. Nanti kita akan lanjutkan pada pada pertemuan yang akan datang. Selanjutnya adalah kita menggunakan kelas maya saja menggunakan Google Class seperti itu. Itu aja. Terima kasih atas perhatiannya pada pertemuan kali ini. Saya akhiri dulu. Sebentar nih saya kasih kirim gambar dulu nanti supaya kalian punya gambarnya ya. Ya, ini saya screenshot, saya kirimkan. Ya, terima kasih. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.